Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Salam YouTuber, semangat, sukses. Monetisasi sebuah akun YouTube itu merupakan tujuan yang dicari-cari oleh para YouTuber pemula, karena dengan monetisasi nantinya kita bisa mendapat gaji dari YouTube. Setelah kita bergabung menjadi partner YouTube, memenuhi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, maka di situ kita bisa memperoleh gaji dari YouTube. Hanya saja pertanyaannya, gajinya itu berapa? Apakah gajinya besar atau bahkan di luar ekspektasi kita? Sehari cuma 1000, 2000. Berapa lama kita akan mendapat gaji dari YouTube? Yang mana tahapan setelah monetisasi itu kita harus memenuhi $10 pertama dan juga $100 pertama. $10 pertama itu berfungsi untuk verifikasi data kita. Jadi setelah kita mencapai $10 pertama, nantinya kita akan dapat email dari YouTube. Di situ kita akan diberi PIN dan nantinya kita masukkan dalam YouTube kita, akun YouTube kita. Nanti kita diperintahkan untuk memasukkan verifikasi data kita, mulai dari nama, alamat, dan itu harus sesuai dengan KTP kita. Ini tahap pertama setelah monetisasi. Kemudian setelah monetisasi kita juga harus memenuhi $100 pertama. $100 pertama ini berfungsi untuk pencairan dana yang ada di AdSense kita, yang ada di rekening kita. $100 pertama kalau dikurskan ke rupiah kurang lebih sekitar 1.300.000. Kalau di bawah 1.300.000 kita tidak bisa mencairkan dana yang ada di dalam AdSense kita. Oleh sebab itu, kalau gaji kita cuma 1.000 sehari, 2.000 sehari, bayangkan satu bulan kalau 2.000 berarti kita dapat gaji 60.000 dari YouTube. Butuh berapa bulan kita bisa mencairkan dana 1.300.000? Butuh sekitar kurang lebih 1 tahunan kita baru bisa mendapat gaji dari YouTube, dan itu saya alami. Kenapa kok bisa seperti itu? Sulit sekali mendapatkan $10 pertama dan juga $100 pertama setelah monetisasi, karena itu gara-gara diri kita sendiri. Biasanya YouTuber pemula itu ingin sekali mengejar monetisasi. Yang dipikirkan itu monetisasi, 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 tanpa harus berpikir bagaimana cara membangun fondasi sebuah channel YouTube. Fondasi yang kuat di dalam channel YouTube itu dampaknya ke depannya. Ketika sudah kuat, kita mendapat gaji, syukur-syukur kita bisa mendapat gaji tiap bulan. Alhamdulillah. Ya, paling tidak seperti itu. Atau kalau tidak 1 bulan ya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, alhamdulillah. Tapi kalau butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan gaji setelah monetisasi, kecewa guys. Yang ada adalah kita bisa putus asa, pesimis ya. Sudah menunggu, sudah upload, tapi nihil, tidak juga mendapat gaji dari YouTube. Kalau sudah pesimis, sudah putus asa, biasanya mereka tidak mau melanjutkan YouTube. Dalam artian tidak mau membuat video baru, tidak mau mengedit, tidak mau membuat ide-ide untuk channelnya. Ini kendala-kendala seorang YouTuber pemula, tidak konsisten dan tidak sabar. Cerita saya untuk monetisasi di channel saya yang pertama, yang mana channel saya yang pertama itu sudah gajian ya, alhamdulillah sudah gajian. Dan gaji pertama saya berikan HP untuk mendukung dalam pembuatan konten saya. Saya membuat channel yang pertama itu segala cara saya lakukan, mulai dari cara hitam, cara yang tidak benar menurut YouTube, cara yang putih, cara-cara yang dianjurkan YouTube, dan cara abu-abu, semuanya saya lakukan ya. Oleh sebab itu di channel kedua ini, Kang Santri, itu berisi tentang edukasi dunia per-YouTubean, yang mana di dalam banner YouTube saya kan tertulis jangan terjebak di lubang yang sama. Artinya jangan sampai itu kita melakukan kesalahan yang sama. Kalian tidak usah, tidak perlu melakukan seperti saya. Kalian cuma bisa belajar dari orang-orang yang sudah mengalami kegagalan. Kalian tidak perlu gagal, kalian cukup sukses saja. Belajar dari kegagalan orang lain. Kenapa kita harus gagal kalau kita bisa langsung sukses?
Kenapa kita harus gagal? Toh kita sudah belajar dari orang-orang yang sudah gagal. Di channel saya yang pertama itu saya membeli subscribe, saya melakukan sub for sub, saya pokoknya intinya bagaimana caranya saya bisa cepat untuk monetisasi. Segala cara saya lakukan tanpa harus memikirkan pondasinya. Maka dari itu setelah saya monetisasi, goncang channel saya itu ya. Lama-kelamaan kalau tidak dibenahi, rubuh itu channel. Seperti ibarat rumah kalau tidak di pondasinya tidak dibenarkan, tidak dibangun lagi, rubuh. Maka setelah saya monetisasi itu saya berjuang lagi untuk membenahi lagi. Susah membenahi itu sama seperti membuat channel baru. Kalau itu menurut saya, merawat channel yang rusak itu sama halnya merawat channel baru. Membangun channel baru, waktunya pun lama. Saya butuh waktu berbulan-bulan untuk menstabilkan channel saya yang pertama. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah gajian ya. Ini motivasi buat kalian, ini bisa kalian renungkan, jangan menggunakan jalan-jalan yang pintas yang dilarang oleh YouTube. Dampaknya kepada diri kita sendiri. Saya monetisasi itu dalam proses pertama kali membuat channel. Saya buat channel itu tahun sekitar, ingat saya itu tahun 2000-an, tahun 2020 ya. Tahun 2020 saya buat channel, kemudian 2 tahun berikutnya saya monetisasi sekitar tahun 2022 pertengahan. Jadi saya bikin 2020 pertengahan, kemudian monetisasi 2022 pertengahan. Setelah monetisasi saya tidak langsung dapat gaji, saya butuh waktu 1 tahun untuk gajian. Karena gaji yang masuk di channel saya itu 2.000, 3.000, otomatis dalam 1 bulan itu saya dapat gaji 90.000, 100.000. Lama banget untuk menunggu gaji dari YouTube. Akhirnya saya ya sempat pesimis, tidak bikin konten, tidak upload video, tidak, menurun drastis. Bahkan di dalam pikiran saya itu mau saya rubah niche-nya, topiknya. Yang awal topik tentang komputer dan Android, tutorial komputer mulai dari hardware, software Android, software komputer, saya rubah menjadi vlog harian ya. Saya isi dengan video-video harian saya. Ternyata tambah rusak guys, tambah rusak. Rekomendasi tidak jalan, penonton tidak stay, tidak konsisten untuk menonton video saya. Rusak banget lah. Di situ saya tidak dapat gaji. Bahkan setelah saya rubah topiknya, penghasilan saya menurun. Yang awalnya 90.000, 95, menurun 80, 70, sampai menurun. Duh, gimana ini? Akhirnya saya mandek, saya berhenti untuk membuat konten. Saya tidak mengupload, saya perbaiki video saya cek satu persatu video saya rubah topiknya, metadatanya saya rubah, deskripsinya, thumbnailnya saya rubah. Semuanya itu butuh proses, sama halnya membuat channel baru. Dan setelah gajian, alhamdulillah sekarang sudah stabil, bahkan sudah meningkat ya. Meskipun saya belum mendapat gaji dalam kurun waktu 1 bulan sekali, tidak. Tapi alhamdulillah ya, ini masih tahap perkembangan ya, tahap perkembangan. Terakhir dalam video ini, semoga para YouTuber pemula bisa segera dimonetisasi, tetap konsisten, tetap fokus membuat video yang sebaik mungkin. Dan kedepannya semoga kita bisa gajian setiap bulan. Semoga bermanfaat. Terakhir, jangan lupa like, komen, share video ini, subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, semangat, sukses.